Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrawati, kelas PBA 2C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dari bab pertama sampai 12. Kemudian untuk bab yang pertama adalah pentingnya psikologi dalam pendidikan. Pengertian psikologi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi psikologi berarti ilmu jiwa. Kemudian pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Kemudian peran psikologi dalam pendidikan yaitu dengan pesatnya perkembangan psikologi dengan pesatnya perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan, maka perubahan-perubahan pesat juga terjadi dalam dunia pendidikan. Kurikulum daring ini direvisi dan pengembangan tujuan pendidikan sering mengalami perubahan rumusan. Kemudian manfaat mempelajari psikologi yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Kemudian ketiga, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. Keempat, memfasilitasi dan memotivasi belajar. 5, menciptakan iklim belajar yang kondusif. 6, berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Kemudian metode psikologi yang digunakan dalam pendidikan yaitu yang pertama metode eksperimen, yang kedua adalah metode kuesioner, yang ketiga metode studi kasus. Itulah materi dari bab pertama. Kemudian lanjut ke materi kedua, yaitu sifat dan hakikat kejiwaan. Menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani atau jiwa, jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kehidupan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu yang pertama adalah sifat biologis, kedua sifat hewani, ketiga sifat intelektual. Kemudian hakikat kejiwaan manusia. Hakikat kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan-kekuatan serta aktivitas-aktivitas kejiwaan di dalam diri manusia, yang semua itu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lain. Kemudian wujud dari sifat hakikat kejiwaan manusia, yang pertama adalah kemampuan menyadari diri, yang kedua adalah kemampuan berinteraksi, yang ketiga adalah kata hati, keempat moral, yang kelima tanggung jawab, 6 rasa kebebasan. Kemudian pindah ke macam-macam gejala aktivitas kejiwaan manusia. Yang pertama adalah gejala jiwa kognisi. Yang kedua adalah gejala jiwa konasi atau kemauan. Yang ketiga adalah gejala jiwa emosi atau perasaan. Kemudian lanjut materi bagian 3, bab 3, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis dari hasil proses kematangan fungsi-fungsi jasmani sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Kemudian
Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses berubahnya keadaan jasmani yang turun-temurun dalam bentuk proses aktif yang berkesinambungan. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor internal, faktor genetika, faktor fisiologis, faktor eksternal, faktor biologis, faktor fisis, faktor ekonomis, dan masih banyak lagi. Kemudian lanjut materi keempat yaitu hereditas dan lingkungan. Hereditas adalah keturunan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi. Sedangkan lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan individual. Menurut Daliono, mengartikan lingkungan tidak hanya berupa alam sekitar di luar dari individu, melainkan juga termasuk yang berada dalam diri individu, baik bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiokultural. Kemudian lanjut materi kelima yaitu lingkungan. Pengertian lingkungan merupakan sesuatu yang berada di luar dari anak dan mempengaruhi perkembangannya, yang mana bisa bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Ada 3 lingkungan yang akan dilalui anak, di antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian materi ketujuh yaitu tinjauan teoritis tentang belajar. Dalam istilah psikologi disebut ilmu jiwa yang berasal dari bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan 2 akar yang bersumber dari bahasa Yunani yaitu pisce yang berarti jiwa dan logo yang berarti ilmu. Jadi psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki jiwa. Pengetahuan mengenai psikologi pendidik bagi para guru berperan penting dalam menyelenggarakan pendidik di sekolah-sekolah. Kemudian peran psikologi dalam belajar mengajar. Peranan psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologis tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Kemudian lanjut materi ke-7 inteligensi. Pengertian inteligensi secara etimologis, inteligensi berasal dari bahasa Inggris yaitu intelligensi yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus, dan intelligentia atau intelligere. Teori tentang inteligensi pertama kali ditemukan oleh Spearman dan Wayne Jones Paul pada tahun 1951. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama adalah faktor pembawaan, faktor minat dan pembawa yang khas, faktor pembentukan, faktor kematangan. Kemudian teori-teori inteligensi yaitu teori faktor, teori struktural intelektual. Kemudian lanjut materi ke-8 yaitu pengenalan peserta didik. Pengenalan peserta didik menurut Oymar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yaitu pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transisi dan konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmania
yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif yang di dalamnya perubahan secara psikologis. Menurut Muhammad Ali dan Asrori dalam buku Psikologi Remaja, perkembangan lebih mengacu kepada perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Kemudian lanjut bagian ke-9 yaitu readiness dalam belajar. Pengertian readiness. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Kemudian readiness dalam belajar yaitu perhatian, motivasi belajar, perkembangan kematangan, perkembangan disiplin. Kemudian bab 10 motivasi belajar. Motivasi belajar, istilah motivasi berasal dari kata bahasa Latin movere yang berarti menggerakkan. Motivasi dapat dikatakan sebagai dorongan psikologi pada seseorang sehingga melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Tujuan motivasi dalam belajar selain sebagai pendorong aktivitas belajar, motivasi dalam belajar dapat menjadi kontrol diri agar dapat mencapai tujuan belajar. Jenis-jenis motivasi dalam belajar ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian lanjut bagian 11 atau bab 11 yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar. Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun dari kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa siswa itu memiliki perbedaan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara seorang siswa dan siswa lain. Faktor-faktor kesulitan belajar yaitu secara garis besar faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yaitu faktor internal siswa dan faktor eksternal siswa. Kemudian cara mengatasi kesulitan belajar yaitu langkah ini merupakan langkah analisis dari identifikasi hakikat dan luasnya daripada kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Melaksanakan program perbaikan, kapan dan di mana program pengajaran remedial yang telah dirancang itu dapat dilaksanakan. Pada prinsipnya program pengajaran remedial itu lebih cepat dilaksanakan, tentu saja akan lebih baik. Kemudian lanjut bagian 12 atau bab 12 aplikasi psikologi belajar. Kemudian teori behavioristik dalam pembelajaran adalah teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk relatif yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman, dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Prinsip-prinsip teori behavioristik adalah objek psikologi adalah tingkah laku. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks, mementingkan pembentukan kebiasaan. Kemudian ada tokoh-tokoh dalam behavioristik yaitu Thorndike, Edward Lee Thorndike menemukan hukum-hukum, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat hubungan. Kemudian ada kelebihan teori behaviori langsung yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kemudian guru tidak membiasakan memberikan
ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapat pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Kemudian ada juga kelebihan teori belajar humanistik, yaitu siswa akan maju menuruti iramanya sendiri dengan suatu perangkat materi yang sudah ditentukan lebih dulu untuk mencapai suatu perangkat yang tujuan yang telah ditentukan pula, karena para siswa bebas menentukan cara mereka sendiri dalam mencapai tujuan mereka sendiri. Selanjutnya itulah yang dapat saya sampaikan dari materi pertama sampai ke-12. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.